Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningtyas Adinda Putri dengan NIM 44432300124. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi rekayasa aquacultur dalam usaha budidaya. Nama perusahaannya yaitu PT Suritani Pemuka atau yang sering disebut STP. Induk perusahaannya yaitu Java Comfit Indonesia Tbk. Alamatnya terdapat di Jalan Kapten Muslihat nomor 8 Medan, Sumatera Utara. PT Suritani berdiri pada tahun 1987. Visi dan misi dari PT Suritani yaitu visinya menjadi perusahaan aquacultur terintegrasi dan berkelanjutan di Indonesia. Untuk misinya yaitu menyediakan produk perikanan berkualitas tinggi melalui penerapan teknologi dan inovasi berkelanjutan. Hasil lini usaha yang dijalankan oleh PT Suritani yang pertama itu produksi benih dan bibit unggul untuk menghasilkan benih ikan nila, lele, patin, dan udang faname yang berkualitas tinggi. Yang kedua, menggunakan sistem hatchery dengan kontrol suhu, salinitas, dan kualitas air dengan secara otomatis. Yang kedua, produksi pakan aquacultur untuk formulasi pakan dengan keseimbangan protein, lemak, dan vitamin. Yang kedua, pakan disesuaikan untuk setiap fase pertumbuhan ikan maupun udang. Yang ketiga, ada terintegrasi atau terintegrate aquaculture. Yang pertama itu untuk kombinasi antara pembenihan, pembesaran, dan pengolahan hasil. Yang kedua untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang terakhir pengolahan dan ekspor. Bertujuan untuk produk olahan seperti udang beku dan filet ikan diekspor ke Jepang, Eropa, maupun Amerika. Nah, di sini ada beberapa bentuk rekayasa aquacultur yang diterapkan pada PT Suritani. Yang pertama itu pemuliaan genetik atau selective breeding. Untuk dilakukan pada ikan nila dan udang faname untuk mendapatkan strain unggul yang menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, tingkat keberlangsungan hidup lebih tinggi, dan tahan penyakit. Yang kedua ada sistem recirculating aquaculture system atau yang sering disebut RAS. Menghasilkan air budidaya disirkulasikan kembali melalui filter biologis dan mekanis. Berguna untuk menghambat hingga 80% penggunaan air dibandingkan sistem konvensional. Yang ketiga ada pemantauan ekonomis berbasis IoT atau Internet of Things. Untuk sensor memantau suhu, pH, oksigen laut, dan amoniak secara real time. Yang kedua, data akan dikirim melalui aplikasi untuk pengambilan keputusan dengan cepat. Yang terakhir ada bioflok teknologi, yang dimana mikroorganisme dimanfaatkan untuk mengurangi limbah dan menjadi pakan tambahan, sehingga dapat menghemat biaya pakan hingga 30%. Ada beberapa dampak yang akan dihasilkan dari PT RAS Tani untuk rekayasa aquacultur terhadap produk. Yang pertama itu ada peningkatan produktivitas yang menghasilkan pertumbuhan ikan dan udang dapat meningkat sebesar 20-40%. Yang kedua itu kualitas produk lebih baik, di mana tekstur dan ukurannya lebih seragam, lebih segar, dan bebas penyakit. Yang ketiga ada efisiensi biaya produksi, yang menghasilkan penggunaan air, pakan bisa lebih hemat dan menekan biaya operasional. Yang keempat itu keberlangsungan lingkungan, di mana limbah akan berkurang, kualitas air terjaga sehingga menghasilkan ramah lingkungan. Yang terakhir ada daya saing ekspor. Produk yang memenuhi standar internasional dapat mengekspor dengan contoh ISO, HACCP, dan Global Gap. Kesimpulannya, di mana rekayasa aquacultur menjadi faktor penting dalam meningkatkan hasil budidaya.
PT Suritani Pemuka berhasil mengintegrasikan teknologi genetik, bioflok, KRAS, dan IoT untuk menghasilkan produk unggul. Yang ketiga, ada inovasi ini mendukung ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan ekonomi sektor perikanan di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.